Patimura yang dibangun bersamaan dengan pemugaran Benteng Dustede pada 15 Mei 1991 kini kondisinya memprihatinkan. Tampak plafon dan atap pada beberapa bagian gedung bocor hingga mengakibatkan air hujan menetes masuk ke dalam gedung. Beberapa sisi tembok dan tiang gedung nampak retak termakan usia. Gedung tersebut berlokasi tepat di depan Benteng Dustede, Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kepada Tribunnews.com, penjaga gedung Diorama Angki Saya mengaku prihatin dengan kondisi gedung yang tak kunjung direnovasi. Padahal gedung tersebut berisi miniatur 3 dimensi, ada sekitar 17 miniatur diorama dalam gedung tersebut, di mana para pengunjung Benteng Dustede bisa mempelajari perjuangan Kapiten Patimura Thomas Matulesi saat melawan penjajah di bumi raja-raja. Ia menjelaskan gedung tersebut berada di bawah naungan pengawasan dan pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Sebagai penjaga, dirinya merasa malu tatkala pengunjung datang dan melihat kondisi gedung yang beberapa bagiannya tampak rusak. Sebab dia berharap agar gedung yang menjadi objek wisata sejarah tersebut bisa segera diperbaiki. Lalu lintas laut di Pelabuhan Merah Putih, warga Namlea bepergian silaturahmi ke Kayeli. Meskipun masih dalam nuansa lebaran, Pelabuhan Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru, Maluku masih terlihat aktif dengan beberapa warga yang melakukan perjalanan ke Kayeli dan sebaliknya. Andi, salah satu penumpang tujuan Kayeli, menjelaskan meskipun tidak terlalu ramai, beberapa warga masih memilih untuk melakukan perjalanan dengan speedboat untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Yang menjelaskan warga yang naik speedboat dari Kayeli ke Namlea sebagian besar untuk melakukan perjalanan ke sana keluarga di desa tersebut di momen Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Salah satu pengemudi speedboat tujuan Kayeli, Rijal, menyatakan bahwa pagi ini tidak terlalu ramai. Rijal juga mencatat bahwa feri tujuan Namlea yang berangkat jam 8 pagi tampak lengang. Meskipun Pelabuhan Merah Putih Kota Namlea tidak terlalu ramai, keberadaan kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buru tetap menjaga kelancaran lalu lintas di sana. Selanjutnya, Tribuners, syukur pasca GMBK Cabang Ambon menggelar kemah Kalwedo di Pantai Namalatu. Mensyukuri perayaan pasca Gerakan Membangun Bumi Kalwedo atau GMBK, Cabang Ambon menggelar kegiatan bertajuk Kemah Kalwedo. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari di Pantai Namalatu, Latuhalat, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, sejak Kamis 11 April 2024. Selain ibadah syukur, pasca rekreasi dan meditasi, puluhan pemuda-pemudi asal Maluku Barat Daya yang ikut berkemah juga mendapat berbagai materi menarik. Di antaranya seperti scholarship oleh Mark Ufi,
Entrepreneurship oleh Stella Matita Putih, Ina Kalwedo oleh Mita Wakim, dan Citizen Journalism oleh wartawan Tribunbon.com General Luis. Kepada Tribunbon.com, Ketua GMBK Cabang Ambon Douglas MacArthur Kodah menjelaskan materi-materi yang diberikan bertujuan untuk menambah wawasan anggotanya. Dikatakan lebih lanjut, syukuran pasca yang dikemas dalam bentuk perkemahan ini bertujuan sebagai relaksasi anak-anak asal MBD dari penatnya aktivitas perkuliahan. Dirinya berharap solidaritas GMBK Cabang Ambon dapat terus terjaga guna melestarikan budaya dan menyatukan seluruh generasi Bumi Kalwedo. Adapun acara makan malam disajikan budaya makan raksi, yakni duduk makan bersama yang menu khas dari Maluku Barat Daya berupa kaspi, petatas, jagung, dendeng kerbau, kacang merah, dan lain sebagainya. Jadi, oke? Ya, karena sama lepas. Ke teman-teman kelompok lain tolong lihat jangan sampai ada yang curang. Satu sisi untuk Siap. Ketika lagu mulai, itu langsung dong mulai start. Yang mana capek ya itu kami dari GMBK Cabang Ambon mendrive kegiatan itu membuat kegiatan Cabang Kalwedo. Di satu sisi juga dari kegiatan ini kami dapat memperkuat solidaritas antara kami yang berada di MBD dari Pulau Marcella sampai di ujung Pulau Wetan, yang dimana kami kenal dengan kabupaten dan orang-orang yang mempunyai adat dan budaya. Itu dari kegiatan ini kami tetap melestarikan budaya. Nanti di dalam kegiatan ini kami akan makan bersama, yaitu makan raksi. Sambal terlalu sadap sambal. Ini pasti Inanita yang bikin ini. Kalau sini kita bikin tetap rosa. Tribuners, begini ramainya pelelangan ikan di Pasar Arumbai Ambon beroperasi dari subuh. Banyak yang tak tahu sebelum para pedagang menjual ikan di pasar, mereka membelinya melalui suatu proses yang disebut lelang ikan. Pelelangan ikan berlangsung setiap harinya di Pasar Arumbai Mardika, Kecamatan Seremau, Kota Ambon. Mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Timur saat hasil tangkapan ikan didatangkan dari berbagai daerah masuk di pasar. Mobil-mobil pengangkut ikan berjejer menunggu muatannya dibongkar. Ikan yang sebelumnya sudah ditampung dalam loyang-loyang besar diturunkan dan pemilik ikan berdiri menghadap sejumlah loyang besar berisi ikan yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis dan ukuran. Tawar-menawar harga pun terjadi dalam lelang tersebut. Ikan-ikan yang dilelang biasanya berupa ikan momar, cakalang, tatihu, dan komu juga make. Harga pun bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga Rp600.000. Namun harga tersebut bisa jauh lebih mahal jika hasil tangkapan nelayan sedikit akibat cuaca buruk. Para peserta lelang tak lain adalah para penjual ikan di pasar. Mereka tentu menawar dengan harga di bawah harga patok yang disebut pemilik ikan. Proses ini bisa berlangsung lama, bahkan memakan waktu lebih dari 1 jam. Ada bahasa-bahasa isyarat tertentu yang hanya dipahami para pelaku lelang ikan. Seni berdagang yang mereka gunakan tak bisa Anda dapat dari pelajaran sekolah manapun. Untuk mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan, tak bisa menggunakan teori ekonomi yang didapat di kelas maupun pencarian Google. Itulah ilmu pasar, praktek bertahun-tahun yang tak bisa dipatahkan dengan teori mahasiswa 2 semester. Yang menjelaskan harga ikan yang dijual tak bisa bergantung pada perhitungan modal. Jika salah strategi, maka harga ikan jatuh di bawah harga pasar. Tak jarang pelaku lelang menurunkan harga jual sebelum harga ikan makin jatuh hingga tak pulang modal. Hal itu dimungkinkan jika saat proses pelelangan masih berjalan, namun ada ikan dari daerah lain masuk dengan jumlah lebih banyak. Sebagai penjual tentunya harus pandai membaca situasi jika tak ingin rugi. Saat mencapai kesepakatan harga, para peserta segera membayar. Tak tunggu lama, buruh pikul langsung membawa ikan menuju tempat penjualan selanjutnya, yaitu dijual langsung ke tangan terakhir. Proses itu terus berulang hingga akhir-akhir hingga ikan-ikan dari nelayan habis terjual ke para pedagang.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners wisata sejarah Benteng Durstede ada spot foto Instagramable. Pada umumnya berwisata ke tempat sejarah memberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah lokal yang tentunya menambah wawasan. Namun berbeda jika dikunjungi adalah Benteng Durstede yang berlokasi di Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng yang dibangun pada tahun 1967 oleh Portugis ini tak hanya memvisualisasikan pengalaman akan sejarah perjuangan Kapitan Patimura saat melawan penjajah. Namun pemandangan 360 derajat dari benteng ini akan memanjakan mata Tribuners dengan bentangan alam dan cantik. Jika berdiri menghadap ke arah tenggara dan selatan, Anda akan menyaksikan birunya lautan yang diapit Tanjung Paperu dan Tanjung O. Bisa dikatakan angle foto paling favorit para pelancong saat mendaratkan kaki di Benteng Durstede. Arah berlawanan Anda akan melihat hijaunya pepohonan di perbukitan yang masih terjaga keasriannya. Untuk mendapat hasil foto maksimal, disarankan berkunjung di pagi hari sekitar pukul 8 hingga pukul 10. Atau sore hari sebelum matahari terbenam. Pasalnya pada waktu-waktu tersebut pencahayaan matahari tidak terlalu keras sehingga Anda akan mendapatkan nuansa foto yang apik. Saat ini Benteng Durstede berada di bawah perlindungan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Maluku. Benteng ini dijaga oleh Nusai Pasa, Boli Supu Sepa, Riklon Pati, dan Yance Tomahu. Wisata sejarah ini dibuka setiap harinya untuk umum, tak ada patokan tarif masuk, pengunjung hanya memberi sumbangan secara sukarela. Kepada Tribunbond.com, salah seorang penjaga benteng, Nus Aipasa mengungkapkan jumlah pengunjung paling ramai di bulan Mei saat perayaan Hari Patimura. Kemudian saat Hari Raya Natal di bulan Desember. Benteng Durstede sudah tak difungsikan lagi sejak 1902. Tembok benteng setebal 1,25 meter dan setinggi 5 meter ini masih utuh. Hanya saja bekas rumah warga Belanda di dalam benteng sudah tak ada dan tersisa bekas pondasi saja yang rata dengan tanah. Selain itu masih ada 3 bangunan yang masih utuh, yakni gedung tempat penyimpanan cengkeh dan pala zaman dulu, penjara bawah tanah, dan juga ruang kantor. Di bagian selatan benteng ada 5 buah meriam yang masih tertanam, juga sebuah sumur di bagian depan luar benteng. Sebelum masuk ke benteng, ada baiknya Anda mengunjungi gedung diorama yang berada tepat di depan pintu masuk benteng. Dalam gedung tersebut bisa menyaksikan berbagai ulasan tentang perjuangan Kapitan Patimura Thomas Matulesi, Sri Kandi Maluku Kristina Marta Teahahu menentang penjajahan Belanda. Untuk berkunjung ke Saparua ada beberapa jalur transportasi yang bisa digunakan. Pertama, melalui kapal feri penyeberangan dari Pelabuhan Wai menuju Pelabuhan Umai Putih. Kedua, menggunakan transportasi kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Haria. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan moda transportasi speedboat dari Pelabuhan Speedboat yang berada di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Di naskah deh.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 12 April 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi